Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terutama para pencari scholarship, pemburu beasiswa. Sudah lama saya tidak memposting anything about scholarships, dan pada video kali ini saya ingin berikan sedikit suntikan motivasi, semangat, dan beberapa tips yang teman-teman bisa apply untuk paling tidak meningkatkan chance dan opportunity teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Khususnya di era sekarang ini, di mana there are so many scholarships that are available, baik buat ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Ada dua tips yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, tips untuk mendapatkan beasiswa. And you can apply this to any sorts of scholarship, and inshallah, if you apply this, I'll guarantee that at least you are closer to getting that kind of scholarship. Yang pertama adalah be clear on what you going to study. Teman-teman harus sudah clear dengan teman-teman ingin studi apa. Sebagai contoh nih, kita ingin studi tentang ilmu pertanian, maka kita harus lebih spesifik. Apalagi kalau teman-teman ingin kuliah S2 atau S3, kita itu dituntut untuk lebih spesifik tentang apa saja yang ingin kita pelajari. Hal ini sebetulnya akan mempermudah tim penyeleksi beasiswa untuk meyakinkan diri mereka bahwa ini loh kandidat yang benar-benar sudah ready. Dia tahu nih apa yang ingin dia pelajari, studinya tentang ini, spesifiknya tentang ini, risetnya tentang ini. Kemudian dikaitkan dengan kenapa sih riset di bidang itu perlu gitu. Kenapa sih kita mesti pelajari ini? Otomatis itu juga kaitannya dengan background. Mengapa kita pengen pelajari itu? Karena ada masalah yang ingin kita pecahkan. Karena ada problem di mana kita ingin menjadi part of the solution instead of part of the problem, atau instead of just watching, you know. Jadi orang-orang atau para penyeleksi beasiswa itu akan mencari orang-orang yang cara pemikirannya adalah berbeda dengan yang lain, baik itu tentang solusi, baik itu tentang program yang ingin kita jalankan, kemudian apa yang ingin kita pelajari, dan kemudian bagaimana kita akan mengimplementasikannya kemudian nanti ketika kita kembali ke daerah atau ke negeri asal. So that kind of thing will actually attract the scholarship to actually choose you. Jadi sebetulnya adalah inti dari cara untuk mendapatkan beasiswa itu adalah tidak hanya dengan cara melengkapi semua requirement. Semua requirement itu adalah, menurut saya, itu hanya requirement secara administratif. Para penyeleksi beasiswa itu, tahapan seleksi mereka itu adalah, pertama, mereka harus pastikan bahwa pendaftar ini adalah sudah mencukupi semua requirement secara administrasi nih. Baik itu nilai bahasa Inggris, baik itu nilai GPA atau IPK, kemudian penulisan essay dan segala macam. It is just an administrative kind of stuff. Itu tidak akan pernah menjadi inti pokok atau acuan yang akan diambil oleh penyeleksi beasiswa. Jadi ini nih jawabannya. Kenapa sih ada orang yang bahasa Inggrisnya sangat jago, ada orang yang IPK-nya sangat tinggi, tetapi begitu daftar beasiswa, it's not necessarily diterima. Ada faktor yang lebih penting di sana, dan faktor yang lebih penting menurut saya ini adalah how clear you are about your plan of study. Itulah yang kemudian akan memberikan konklusi pada para penyeleksi beasiswa bahwa ini loh anak yang sudah tahu, sudah ready, sudah benar-benar ambisius, dan dia clear tentang jalan yang ingin dia tempuh. Itulah kemudian kenapa di setiap beasiswa itu ada yang disebut dengan proposal studi kalau beasiswa LPDP, ada yang kemudian disebut dengan study objectives misalnya kalau beasiswa Fulbright. Itu semua untuk mengakses apakah kita ready, apa kita tahu nih kita pengen melangkah ke situ. Kita tahu nggak nanti kalau kita sudah ke sana kita mau ngapain nih? Karena mereka akan mengeluarkan dana untuk kita. Itu kemudian menjadi penyebab mereka harus memastikan anak ini akan tidak cuma survive tapi juga thrive, doing really well nanti pada proses studinya, sehingga akan mengeluarkan output yang bagus. Saya tidak bermaksud ingin membuat teman-teman untuk menyepelekan
persyaratan-persyaratan yang lain. Persyaratan-persyaratan yang lain itu juga penting, seperti CV, kemudian personal statement kalau memang dipersyaratkan, kemudian ada beberapa scholarship yang kemudian melihat kira-kira sudah biasa nggak nih anak menulis ilmiah. Jadi kadang-kadang ada scholarship seperti beasiswa Fulbright misalnya meminta kita untuk mensubmit juga sample writing kita, any kind of scientific or academic writing that we have done in the past. Kita bisa buat yang baru ataupun kita ambil dari writing kita yang sebelumnya, kemudian kita sesuaikan dengan format dan sistematika yang mereka inginkan. Melihat CV, kemudian personal statement, kemudian sample writing, itu tentunya juga ada tujuannya. It's not just administrative kind of stuff, tetapi itu juga akan memberikan mereka gambaran tentang siapa kita. Melihat pentingnya semua dokumen yang kita butuhkan untuk mendaftar beasiswa itu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan di mana bahwa setiap dokumen itu kita harus persiapkan seperfect mungkin. Baik itu curriculum vitae, personal statement, study objectives, dan any kind of requirements. Nah, inilah yang kemudian mengantarkan saya pada tips yang kedua, yaitu persiapkanlah semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa itu sedini mungkin. Ada masalah yang sering saya lihat terjadi di kalangan para pencari beasiswa itu adalah di mana mereka banyak yang mempersiapkan persyaratan-persyaratan tersebut hanya setelah beasiswa tersebut mengumumkan bahwa mereka menerima pendaftaran. Karena kalau kita tunggu waktu itu, maka waktu kita untuk mempersiapkan diri sebetulnya akan sangat pendek. Jadi ada persiapan yang bisa kita laksanakan bahkan sebelum pembukaan beasiswa tersebut diumumkan. Kenapa demikian? Karena sebetulnya pada umumnya kita sudah tahu nih, sebetulnya sudah tertera persyaratannya apa saja. List of the things that kita mesti persiapkan nih apa saja. Termasuk persiapan kemudian bahasa Inggris, persiapan isi seperti personal statement dan seterusnya. It is very common. It's already stated very clearly in the website. Karena pasti hampir tidak mungkin nih kalau misalnya sekarang TOEFL atau IELTS score kita masih jauh di bawah standar untuk mendaftar beasiswa. Ya tidak mungkin lah kita tunggu pendaftaran beasiswa dibuka baru kemudian kita mempersiapkan diri untuk persiapan bahasa. It's very impossible. Nah, hal-hal seperti demikian itu bisa kita persiapkan jauh sebelum pembukaan beasiswa itu diumumkan. Adapun manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mempersiapkan diri sedini mungkin itu adalah dimana kita bisa mengkoreksi isi yang kita tulis, kita bisa mengkoreksi CV kita, anything that's required. Kita bisa pastikan bahwa tidak ada kesalahan penulisan, kesalahan grammar, kemudian dan kesalahan-kesalahan lainnya, termasuk dalam segi konten. Kita juga harus pastikan nih bahwa kita menulisnya in a way that pembaca akan enak bacanya. Ide yang bagus yang tidak ditulis dengan cara yang bagus, para pembaca akan salah mengartikan. Kesan yang diterima oleh para pembaca akan berbeda. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa tulisan kita bagus adalah dengan melakukan proofread atau memeriksanya. Pertama kita periksa sendiri, pastikan kalau tidak ada kesalahan penulisan, kemudian dan seterusnya. Atau meminta orang lain untuk melakukan proofreading tersebut, memeriksa nih kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan. Anyway, inilah 2 tips yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.